Al-Quran adalah petunjuk hidup seorang muslim. Apapun masalah kita, coba kembalikan kepada Al-Quran, maka nggak akan rugi. Kenapa kata Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, hudam min rabbihim, pasti dia muflihun, pasti dia sukses, pasti dia beruntung. Kedua, apa petunjuk Al-Quran tentang move on? Ternyata di dalam Al-Quran, di surat Al-Insyirah, move on itu dibahasakan dengan faragh, udah nggak ada sisa, udah kosong. Kosong di sini artinya merelakan, bukan melupakan. Ada yang bisa kita lupakan, itu lebih bagus. Ada yang kalaupun nggak bisa dilupakan, ya udah direlakan aja. Bagaimana cara kita merelakan? Cara kita merelakan itu adalah memahami takdir Allah. Itu udah takdir, ya udah saya rela. Emang takdir dari Allah, dia bukan jodoh saya, mau gimana? Dan nggak akan ketukar juga kok, kata Nabi. Apa yang menimpamu nggak akan meleset atau luput darimu. Apa yang akan luput darimu juga nggak akan menimpamu. Itulah hakikat takdir. Allah lebih tahu di mana tempat tinggal kita, mustaqarraha. Allah juga tahu di mana tempat takdir kita, mustaudaha, jodoh, rezeki. Ya udah ikutin Allah aja. Qadarullah, katakan kata qadarullah dengan keikhlasan dan kerelaan ridho. Kemudian yang ketiga, gimana caranya setelah kita udah bisa merelakan? Fansop, isi. Isi itu artinya bisa dengan fokus kepada sesuatu yang baru, karir, pendidikan, hubungan persahabatan, fokus dengan keluarga saat ini. Cari sesuatu yang kita bisa berikan hati kita secara halal dan rawat itu. Misalnya kalau orang yang udah menikah ternyata bercerai, maka coba fansopnya ke anak deh. Akhirnya kan dia bisa lupain ya. Dia fansop ke anak, dia ngisi dengan anaknya, sehingga fokus dengan anaknya, totalitas hatinya diberikan untuk anak, itu akan bisa move on. Kalau yang belum menikah, ternyata dia putus, ya udah isi dengan keluarga, orang tua, adik kakak, isi dengan sahabat, sahabat sejati yang udah setia banget sama dia. Ya udah isi itu supaya kita bisa mengekspresikan perasaan kita. Ini kan harus butuh tempat untuk diekspresikan. Ibarat cat tuh harus ada tempat untuk dilukis kan. Dia ya udah lukis dalam persahabatan, atau lebih ke fokus pikiran. Kalau fokus pikiran, fansop lah dengan karir, dengan pendidikan, dengan sesuatu yang kita senangi, hobi. Insya Allah itu akan jauh lebih produktif. Itu cara kita move on. Dan yang terakhir, tadi ada kata yang saya baru nemu juga, jangan move on yang paling baik itu bukan karena marah, bukan karena beralih kepada yang baru, tapi move on yang paling baik itu adalah karena ridho dan ikhlas kepada Allah.